Kembali lagi channel kami Ngopi Dulu. Untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Ini dia alur cerita filmnya. Terpaksa meninggalkan istri yang sedang hamil tua untuk berjuang di medan perang. Tentu bukan hal yang mudah. Hal ini terpaksa harus dilakukan oleh Mark. Ia berusaha untuk tetap hidup agar bisa menepati janjinya untuk kembali pada sang istri. Namun keanehan muncul saat Mark dan keempat kawannya kembali ke rumah Mark. Ada yang aneh dan menyeramkan dari Nak, istri Mark. Mark, Mario Maurer, dengan terpaksa harus meninggalkan istrinya yaitu Nak, Davika Hoorne, yang sedang hamil tua untuk berjuang di medan perang. Siam di bawah era Raja Mongkut dinasti Ratanakosin sedang berperang dengan kerajaan tetangga. Namun suatu malam, Nak tiba-tiba merasa akan melahirkan anaknya dan ia berusaha meminta tolong. Di waktu lain, Mark diangkat dengan tandu dan mengerang kesakitan karena kakinya keseleo selama berperang di Parahanong. Mark, Ai, kan tapat perempuan Carasuk, Shin, Wiwat Kongrasri. Ter, Natapong Charpong, dan Puak, Pongsator Jongwilas, akhirnya bisa kembali pulang. Mark membawa keempat temannya untuk mengunjungi desanya dan bertemu dengan istrinya. Saat memasuki desa, Mark merasakan ada keanehan, pasalnya desa yang biasanya ramai justru terlihat sangat sepi. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Mark dan bertemu dengan Nak yang terlihat sangat cantik dan anaknya. Pada awalnya mereka terlihat menikmati keseharian mereka di sana, hingga Shin merasakan adanya keanehan. Saat Mark dan teman-temannya berkunjung ke pasar, semua orang kaget. Ketakutan dan tidak mau menjual dagangan mereka pada Mark. Hingga bibi penjual arak yang mabuk tidak sengaja mengatakan bahwa terjadi sesuatu pada Nak dan menyuruh mereka melihatnya dari kedua sisi kaki. Orang pertama yang merasakan keanehan Nak adalah Shin. Mulai dari dimimpi hingga melihat tangan Nak memanjang. Setelah itu Ter yang tidak sengaja menemukan mayat Nak dengan cincin kawinnya di belakang rumah. Saat mereka memberitahu Mark, mereka justru disuguhkan dengan makanan berupa cacing, belatung dan daun kering buatan Nak. Saat bermain tebak kata, Shin tidak sengaja mengungkapkan bahwa Nak adalah hantu dan membuat Mark marah lalu mengusir teman-temannya. Lalu Mark mengajak Nak pergi ke taman hiburan dan Mark mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup jika Nak tidak ada. Saat masuk wahana rumah hantu, keempat sekawan itu menculik Mark dari Nak. Mereka sempat berpikir Mark adalah hantu, karena ia bereaksi saat dilempari beras suci. Mereka membawa Nak dan anaknya kabur dengan menaiki perahu. Mark kembali dan mengatakan bahwa ia bukan hantu, lalu Ai tidak sengaja menjatuhkan cincin. Ter yang kaget menendang Ai ke air. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa Nak adalah hantu sebenarnya dan bukan Ter. Mark dibawa oleh keempat temannya ke dalam kuil, tapi hantu Nak terlalu kuat dan berhasil memojokkan mereka. Hal mengejutkan terjadi ketika Mark mengatakan bahwa ia memang bodoh, tapi ia tahu bahwa istrinya selama ini adalah hantu. Mark mengatakan bahwa ia bersedia makan daun kering selama ia bisa kembali bersama Nak, meski wanita itu seorang hantu. Berbicara mengenai cara terbaik untuk menikmati film adalah dengan memahami jalan ceritanya. Karena saat penonton sudah memahami jalan cerita dari film yang ditayangkan, dari situlah kesuksesan sebenarnya. Hal ini sepertinya saya dapatkan saat menonton film Pimak ini, pasalnya unexpected, filmnya sangat-sangat menghibur. Tapi hal yang saya ingin tekankan, saya sangat terhibur karena saya memahami alur dari kisah hidup Mark dan Nak ini. Film ini dibuka dengan adegan yang cukup mencekam, ketika Nak yang sendirian di rumah akan melahirkan anaknya. Jujur saat saya menonton adegan ini, saya berpikir film ini mungkin akan membuat saya enggan menontonnya lebih lanjut. Pasalnya ilustrasi dari kisah abad ke-19 di kota Siam sangat terasa dan suasana di skene pembukanya menunjang kesan horor yang ingin ditampilkan. Belum lagi adegan ketika Mark sedang berada di medan perang, saya semakin berpikir ini adalah film horor yang serius. Nyatanya setelah diberi sedikit rasa tegang, kita justru disuguhkan dengan adegan komedi. Kembali ke alur cerita. Pada awalnya saya merasakan alur yang cukup cepat sehingga saya merasa plotnya terlalu terburu-buru. Tapi hal ini tidak merusak keseluruhan cerita, pasalnya plotnya menjadi lebih bagus dan jelas ketika Mark dan keempat kawannya kembali dari perang. Kisahnya diceritakan secara perlahan namun, selalu memiliki adegan penting mengenai Nak.
Plot yang rapih ini membuat kita makin enjoy untuk menikmati kisah Mark dan keempat temannya saat bertemu kembali dengan Nak. Hal yang paling saya suka. Film ini memiliki beberapa plot twist yang membuat kita tertawa sekaligus tercengang. Plot twist yang menurut saya paling hebat adalah ketika Ter mencurigai Ai sebagai hantu korban perang karena memiliki cincin berbatu rubi merah. Jujur saja plot twist ini datang di waktu yang sangat tepat. Pasalnya membuat suasana dan jalan cerita menjadi tidak monoton dan membosankan. Film horor komedi adalah film yang sebenarnya sering saya lewatkan karena menurut saya keduanya agak kurang pas untuk disatukan. Tapi setelah saya melihat dan menonton Pimak, saya bisa mengatakan bahwa saya menjadi fans dari film genre ini. Pasalnya Pimak memberikan saya gambaran baru mengenai penyatuan horor dengan komedi yang baik. Sepanjang saya menonton film ini, saya bisa merasakan rasa tegang dan tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya mereka memiliki efek suara yang cukup mencekam dan menegangkan, apalagi di pembuka. Sepanjang film ini juga ada cukup banyak adegan-adegan menegangkan dan mencekam yang sangat membekas. Seperti ketika Nak memanggil nama Mark di dermaga ketika hari di sana mulai terasa gelap. Ketika orang-orang begitu ketakutan saat mendengar nyanyian Nak untuk menidurkan anaknya. Adegan ini terasa cukup mencekam apalagi Davika Hoorne menurut saya sangat berhasil membangun suasana ini. Mulai dari ekspresi dan pembawaan dirinya, membuat saya merasakan bahwa Nak adalah hantu hanya ia versi hantu yang terlihat cantik. Tapi yang membuat saya sangat-sangat merasa amazing adalah ketika Mark, Ter, Ai, Puak dan Shin selalu bisa menghancurkan suasana itu dengan komedi versi mereka. Bukan komedi-komedi yang menjatuhkan orang lain atau komedian yang terkesan, dark jokes. Komedian yang mereka perlihatkan justru muncul bahkan saat mereka hanya berdiri dan bernafas tanpa berkata sedikit pun. Pasalnya baik Mark, Ter, Ai, Puak dan Shin mereka semua terlihat sangat lucu dengan dandanan dan raut wajah mereka. Komedian yang mereka sampaikan juga adalah komedian yang mudah untuk difahami oleh orang-orang meski bukan orang Thailand. Seperti Puak yang berusaha meningkatkan rasa juang kawan-kawannya dengan mengambil kisah film 300, 2014. Adegan yang paling berkesan bagi saya adalah ketika mereka menaiki boat bersama Nak dan menyangka bahwa Mark adalah hantu. Itu sangat-sangat menghibur. Bahkan saya tidak bisa berhenti tertawa hingga akhir film ini. Seperti yang sudah saya singgung di poin atas, bahwa film ini adalah film yang sangat mudah untuk dipahami. Hal ini tidak akan terjadi jika sang scriptwriter tidak membuat naskah yang baik yang bisa menunjang penampilan para pemain dan sutradara. Pasalnya bagi saya film Pimak yang memiliki unsur komedi ini memiliki naskah dan dialog yang cukup baik. Saya tidak menemukan dark jokes atau candaan yang terkesan menghina dan hanya orang Thailand saja yang tahu mengenai candaan tersebut. Justru kesan komedinya bisa sangat terasa karena mereka memakai jokes yang universal. Seperti ketika Ter berusaha melihat Nak di antara kedua kakinya saat sedang berada di atas perahu. Karena seluruh temannya sangat ribut dan tidak bisa diatur, Ai mengakalinya dengan bernyanyi dengan tarian yang membuat semua temannya membungkuk. Atau saat Ter menemukan mayat Nak di halaman belakang, wajahnya justru bengkak karena disengat lebah. Saat bermain tebak kata dan Mark sangat payah, mereka justru berkata, "Saya bertanya-tanya berapakah IQ Mark." Dialog yang simpel tapi berhasil membuat banyak orang tertawa. Bahkan saat suasana terasa mencekam. Keempat orang itu selalu berhasil memberikan kelucuan dari tingkah laku, cara berpikir dan ucapannya. Bagi saya Mark, Ter, Puak, Shin dan Ai telah memberikan kualitas akting yang sangat luar biasa baik. Tidak ada celah di mana saya merasa sedang melihat seseorang berakting, saya merasa mereka memang seperti itu. Di sisi lain saya memang sempat kecewa dengan performa Davika Hoorne di bagian pembuka terutama adegan sedih. Pasalnya saya masih merasa Davika belum memberikan akting dan rasa emosional sebagai Nak. Tapi saya merasa senang, karena Davika berimprovisasi dengan sangat cepat dan berhasil memberikan kesan hantu yang menyeramkan tapi cantik. Davika Hoorne dan Mario Maurer berhasil membawa banyak penghargaan sebagai excellent actress dan aktor. Sementara Kantapat Perempuan Carasuk, Natapong Charpong, Wiwat Kongrasri Pong Satorn Jongwilak dianugerahi Skene Stealer Awards di 6 TH Siam Darastar Awards 2013. Di 11 TH Starpix Thai Films Awards dan 23 RD Thailand National Film Association Awards, Pimak jadi film populer dan terbaik.
Saya mungkin sangat enjoy untuk menonton Pimak dan pasti akan menonton film ini saat merasa lelah dan membutuhkan hiburan. Pasalnya bagi saya film ini adalah film yang berhasil menggabungkan unsur komedi, horor dan romantis dalam satu film. Pengemasan ketiga unsur itu pun sangat-sangat baik dan tidak terasa saling tumpah tindih. Seakan ketiga genre itu sudah menjadi satu dan rasanya tidak lengkap jika film Pimak tanpa komedi atau tanpa romans. Jujur saja biasanya saya tidak menyukai film dengan campuran komedi yang terlalu banyak. Karena jujur saya kurang menikmati film-film bergenre komedi. Terutama untuk film komedi dari negara lain. Karena biasanya memiliki beberapa dialog komedi yang hanya diketahui oleh masyarakat negara tersebut. Tapi saya sangat menghargai dan merasa senang ketika Pimak justru mengandalkan komedi yang ringan tapi tidak pernah gagal untuk membuat orang tertawa. Apalagi sepanjang penutupan film ini saya merasa film ini berubah genre menjadi romantis komedi. Biasanya saya akan kecewa akan hal ini, tapi khusus untuk Pimak saya akan mengatakan ini adalah keputusan yang sangat tepat. Meski adegan penutupnya membuat saya agak heran, tapi namanya juga film komedi pasti ada hal yang agak kurang masuk akal. Bagi saya, menonton Pimak bisa menjadi salah satu cara untuk menyegarkan dan meregangkan diri saat lelah. Saya sangat merekomendasikan film ini bagi para pecinta film komedi, karena meski ringan filmnya sangat menghibur. Bagaimana teman, ada yang tertarik untuk menonton film ini? Dan nantikan video kami selanjutnya, terima kasih. แล้วบอกว่ายไม่เป็นมึงสโตกเป็นไมเคิลเฟลป์เลย